Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi terkait Google Cloud di Kemendikbudristek. Nadiem Makarim tiba di gedung KPK pukul 9.15 waktu Indonesia Barat di Gedung Merah Putih KPK. Nadiem tiba di gedung KPK dengan didampingi beberapa kuasa hukumnya, salah satunya Hotman Paris Hutapea. Saat tiba, Nadiem enggan memberikan keterangan soal pemeriksaannya hari ini di KPK. Ya, dalam perkara ini KPK sudah meminta keterangan dari sejumlah pihak, di antaranya mantan CEO PT Gojek dan Tokopedia Andre Sulistyo dan pemegang saham Melissa Siska Juminto. KPK mengungkapkan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek terjadi saat pandemi COVID-19. Selain Nadiem, KPK juga memanggil mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait korupsi kuota haji pada 7 Agustus 2025. Yakut datang pukul 9.30 pagi. Yakut akan dimintai keterangan sebagai saksi sebelum kasus ini naik ke tahap penyidikan. Sebelumnya KPK telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan Henry Aprila di Gedung KPK Jakarta. Ya, selamat pagi Henry. Bagaimana jalannya pemeriksaan Nadiem di KPK pada pagi hari ini? Pemeriksaan Nadiem ini masih terus berlangsung, yang kemudian tadi kami pantau pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, Nadiem Makarim selaku mantan Menteri Pendidikan Budaya, Riset dan juga Teknologi ataupun Kemendikbudristek pada era Presiden ke-7, yakni Joko Widodo. Adapun juga tadi kami pantau memang Nadiem Makarim tiba bersama dengan kuasa hukumnya yang juga didampingi salah satunya adalah Hotman Paris, yang kemudian juga kami tadi awak media masih sempat bertanya kepada Nadiem Makarim terkait dengan persiapan kemudian apa saja yang nantinya akan dibahas pada saat pemeriksaan oleh pihak KPK. Adapun juga Togi dan juga Sabrina, tentunya kami sampai sejauh ini masih memantau karena mengingat informasi yang kami terima terakhir bahwa dari juru bicara KPK yakni Budi Prasetyo yang menyampaikan bahwa pihak Nadiem sendiri ini sudah diperiksa beberapa saksi, salah satunya adalah staf khusus dari Nadiem Makarim maksud kami. Dan kemudian juga ada beberapa saksi lainnya yang diantaranya adalah CEO dari Goto, ex-CEO dari Goto, dan kemudian pemilik Goto yakni Melissa Siska Juminto. Yang tentunya kami pantau pun sampai sejauh ini Nadiem Makarim masih dilakukan proses pemeriksaan, dan tentu pihak KPK pun juga menyebutkan bahwa Nadiem dalam pemeriksaan ini ditetapkan ataupun dalam pemeriksaan ini Nadiem sebagai yang mengetahui ataupun yang terkait dalam kasusnya yang melibatkan penggadaan Google Cloud. Dan kami pun sampai sejauh ini akan terus pantau bagaimana proses pemeriksaan ataupun akan menunggu tanggapan resmi ataupun tanggapan dari Nadiem Makarim menyampaikan terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. Togi dan juga Sabrina. Yang pemeriksaan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Ya, untuk terkait dengan pemeriksaan mantan Menteri Agama yakni Yakut sendiri, ini pun tadi kami pantau bahwa memang informasi yang kami terima dari pihak juru bicara KPK memang untuk hari ini akan ada 2 pemeriksaan mantan menteri dari era Presiden Joko Widodo, yang diantaranya tadi kami sempat sebutkan yakni mantan Menteri Pendidikan Budaya, Riset dan juga Teknologi Nadiem Makarim, dan kemudian juga akan diperiksa juga mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil, yang kemudian ini kami pantau pun tadi tiba bersama dengan juru bicaranya ini tepat pada pukul 9.20 pagi hari waktu Indonesia Barat. Adapun juga tadi kami sempat bertanya dengan Yakut sendiri, namun kembali lagi Yakut juga tidak bisa menjawab secara rinci apa saja yang nantinya akan dijawab
kepada pihak KPK pada saat pemeriksaan ataupun penyidikan. Namun kembali pun kami sampaikan bahwa dalam hal ini Yakut Khalil ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang tentunya ini kalau informasi yang kami dapatkan memang sebelumnya mendapatkan 8%, namun dan juga kuota reguler ini mendapatkan 92%, dan pada saat eksekusi maksud kami ini Yakut Khalil memberikan kebijakan dengan memberikan 50% untuk jatah haji khusus dan juga 50% untuk jatah haji reguler, dan tentunya ini yang akan diperiksa oleh pihak KPK. Dan sampai sejauh ini pun kami pantau ini untuk Yakut sendiri sudah masuk ke gedung KPK untuk dilakukan proses pemeriksaan. Namun tadi juga kami sempat mendengar konferensi pers, penyampaian resmi dari pihak kuasa hukum Yakut yang menyampaikan bahwa Yakut sendiri nanti akan menyampaikan ataupun akan memberikan penjelasan terkait dengan pemeriksaan hari ini. Dan kembali lagi kami pihak awak media masih menunggu keterangan pers dari kedua mantan menteri pada era Joko Widodo yang masih terus dilakukan proses pemeriksaan oleh pihak KPK hari ini. Togi dan juga Sabrina. Baik, terima kasih Henry April atas informasinya. Melaporkan langsung dari gedung KPK. Selamat bertugas kembali. 6 buah pipa baja berukuran besar terlepas dari ikatannya dari mobil yang sedang melaju di Jalan Layang Tol Pelabuhan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu malam. Ya, akibatnya pipa baja terjatuh menimpa 4 buah kios dan melukai sejumlah orang. 6 buah pipa baja sepanjang 12 meter terjatuh dari atas tol pelabuhan dan menimpa 4 buah kios di Pasar Cipluk, Rawabebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Pipa baja jatuh setelah rantai yang mengikatnya di truk kontainer terputus. 4 buah kios hancur tertimpa pipa, sementara 5 orang pemilik dan penjaga kios mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan kios. Tahu tiba-tiba lagi 3 orang tuh, tiba-tiba kedengar suara duduk, saya masuk kolong meja, lari tuh, tiba-tiba tuh tahu pipa jatuh, ya dari atas. Itu abang lagi gimana posisinya? Lagi duduk berdua ini sama ini. Ketimpa? Dan sempat ketimpa nggak? Alhamdulillah langsung kayu doang, paling kayu warung. Kayu warung. Usai peristiwa, sopir truk kontainer dibawa petugas ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara kelima korban dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Jakarta, Sofian, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pelaku pencurian sepeda motor di area parkir kampus IPB Bogor, Jawa Barat diamuk massa. Ya, aksi pencurian pelaku terekam kamera pengawas. Polisi tangkap pelaku spesialis pencurian bermotor di kawasan kampus IPB Bogor, Jawa Barat. Sebelum ditangkap, pelaku sempat dihakimi oleh massa. Iya, biar langsung keluar mungkin ya. Kalau bajak mah, iya itu tinggal congkel ke kunci. Pelaku ditangkap usai aksinya terekam kamera CCTV. Pelaku di hadapan petugas kepolisian mengakui perbuatannya. Pelaku mengaku motor curian yang sempat dibawa ke bengkel untuk mengganti kunci kontak serta plat nomor. Berapa kali kamu melakukan hal ini? Siap 1 kali, Bu. Yakin? Yakin, Bu, baru pertama. Bisa dicek di riwayat di kampung saya, Bu. Meski sempat mengaku baru pertama kali melakukan pencurian, polisi tetap memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja menjadi korban pembacokan oleh kawanan begal di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, aksi pembegalan tersebut terekam kamera CCTV. Detik-detik seorang remaja pengendara sepeda motor jadi korban pembacokan oleh pelaku begal di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Korban langsung terjatuh, kemudian motornya digasak para pelaku. Sebelumnya, para pelaku bersenjata tajam telah membuntuti korban, bahkan memepet korbannya saat melintas di jalan sempit.
Usai alami luka bacok, korban teriak minta tolong hingga sejumlah warga berdatangan dan membawanya ke rumah sakit. Korban mengaku tak menyangka jika dirinya bisa jadi sasaran aksi begal. Dipepet, di parangnya ya dibacok lah ya kan. Dia kena juga kakinya kena darah, tangannya lah kakinya. Tapi kena lah, ada darah lah. Aku pas keluar gitu terus kena. Kini polisi memburu kawanan pelaku begal yang diduga telah melakukan aksi serupa dengan menyasar pemotor yang melintas di jalan sepi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharhap melaporkan. Ya, sementara itu polisi menggerebek aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. 3 orang pelaku ditangkap bersama sejumlah barang bukti. Polisi menggerebek tambang emas ilegal di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. 3 orang pekerja tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Selain menangkap 3 orang, polisi juga menyita 1 unit mesin diesel, 2 selang, 1 dulang, 3 karpet, dan 2 rakit peti. Barang bukti yang didapat ini kemudian langsung dimusnahkan sementara 3 pekerja dibawa ke Polres Kuantan, Singingi. Aktivitas penambangan ilegal ini tengah marak di wilayah Kuantan, Singingi. Penambangan ilegal ini menyebabkan aliran sungai Kuantan tercemar dan merusak lingkungan. Dari Kuantan, Singingi, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga akibat salah injak pedal gas, sebuah mobil tercebur di aliran kali Hibrida Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, ibu dan anak yang berada di dalam mobil tersebut selamat dan berhasil keluar. Sebuah mobil yang dikendarai seorang wanita terjun ke aliran kali di Jalan Hibirida Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa siang. Dibantu sejumlah warga, pengemudi dan anak yang berada di dalam mobil berhasil dievakuasi keluar dengan selamat. Menurut saksi, mobil awalnya akan diparkirkan, namun diduga karena salah injak pedal gas, akhirnya mobil meluncur ke depan dan tercebur. Mau parkir, udah selesai lurus, ibu aturan mundur langsung ngegas ke depan, langsung kejebur. Udah begitu aja. Nah, di dalam ada yang punya mobil, ibu sama anaknya yang masih TK, cuman tidak apa-apa, masih sehat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan mobil berhasil dievakuasi dari dalam aliran kali serta langsung dibawa ke Satlaka Lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Ya, lagi-lagi ada mobil yang kecemplung ke kali ya, karena memang tidak sengaja. Yang tadinya mungkin menginjak rem, namun menginjak gasnya. Nah, ini harus menjadi himbauan untuk para, mungkin semua orang yang ini ya, yang baru belajar mobil harus berhati-hati. Bukan untuk para wanita ya, walaupun kadang-kadang ada kejadian wanita ini memang kayak gininya ya. Togi sepertinya seksi sekali ya. Kenapa ya Togi? Enggak, memang beberapa berita memang jadi memang korban ini ibu-ibu atau mama. Tapi bukan berarti semua mama nggak bisa bawa mobil, bisa mereka gitu ya Sabrina. Ya? Pengalaman Togi ya? Berpengalaman. Pengalaman Togi ya. Tapi beruntung kan pengemudinya dan juga penumpangnya selamat. Semoga bisa lebih berhati-hati ya. Kalau memang belum lancar, harus dilancarin dulu. Kau sebenarnya sendiri bisa bawa mobil nggak? Kebetulan saya cukup tahu diri. Tahu diri ya? Iya, cukup tahu diri. Saya nggak bisa bawa mobil, jadi bawanya di komplek-komplek aja. Jadi saya nggak berani tuh. Takutnya kan kejadian seperti yang tadi. Bagus harus tuh. dilancarin dulu, baru bener bisa bawa ke tempat-tempat yang ramai yang seperti tadi. Oke, baik. Kita ke informasi selanjutnya di mana ada sebuah apartemen pemirsa di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat terbakar kemarin. Ya, api yang berasal dari gudang di lantai 1 membuat penghuni panik. Kepulan asap terus keluar dari salah satu ruangan di lantai 1 gedung apartemen Grand Kartini di Jalan Kartini Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan di dalam ruangan yang dijadikan gudang.
Sejumlah penghuni apartemen yang panik mendengarkan suara alarm kebakaran langsung berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan sempat kesulitan menjangkau titik api hingga akhirnya menggunakan tangga untuk melakukan pemadaman. Sementara belum tahu penyebabnya apa, tapi kemungkinan besar itu dari korsleting listrik. Soalnya dari atas juga kelihatan kabel-kabelnya udah mulai. Meski tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, aksi kabur-kaburan hingga meronta-ronta mewarnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial yang digelar petugas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, salah seorang di antaranya bahkan harus digendong lantaran melawan. Pemuda diduga gelandangan ini mencoba kabur saat akan diamankan petugas Satpol PP di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat. Upaya petugas menenangkan pemuda tersebut justru direspon dengan perlawanan. Petugas pun harus menggendong paksa karena ia terus meronta saat akan digiring ke dalam mobil patroli. Aksi Langkah 1000 juga dilakukan sejumlah gelandangan lain saat menyadari kedatangan petugas di kawasan Gondangdia. Meski telah berusaha agar bisa lolos dari cengkraman petugas, namun sayang usaha mereka sia-sia. Razia digelar petugas gabungan demi mensterilkan kawasan jantung ibu kota dari maraknya keberadaan PMKS di jalanan. Dari sasaran kita yang pertama yaitu jukir, pauga, dan opang. Yang pertama itu yang kita amankan ada 9, 5 parkir dan 4 PMKS. Usai didata, 9 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk diberikan pembinaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.